Ada apa ini dengan Termul? Kok seolah-olah menarasikan bahwasanya Bung Rizmon Sianipar itu kalah dengan Bung Joshua? Kan kocak ini guys. Padahal jelas-jelas ya, seperti video yang bisa kalian lihat di sini ya kan, ada Bung Michael dari Sentana TV yang nyamperin Bung Yakub. Nah, kita lihat di sana juga ada Joshua ya, yang sedang sok-sok sibuk lah ya, lagi ngobrol gitu. Dimana ketika Bung Michael menyapa Yakub seperti minta nomor handphone juga ya kan. Nah setelah itu Bung Michael itu mau mewawancarai Joshua gitu. Tapi nyatanya zong guys, malah labas pergi gitu. Nah ini bagaimana ceritanya? Kok ngomong Bung Rizmon kalah gitu. Sementara setelah itu Bung Michael nyamperin tuh Bang Rizmon Sianipar ya. Dimana Bang Rizmon ngegas banget ditanyain soal Joshua. Bahkan sampai mengatakan gak penting dan gak guna kata Joshua itu. Tapi ya para Termul ya sudah membuatkan video menarasikan bahwasanya Bung Rizmon Sianipar keok katanya. Bahkan kemarin itu sempet ya di acara Merah Putih kan ada memang sesi Bung Rizmon Sianipar. Nah setelah di sesi terakhir memang Joshua datang dan berada di sana gitu loh. Tapi mereka ini menarasikan bahwasanya Bang Rizmon Sianipar itu walk out gitu. Wah ngeri kali ya. Aduh gimana lah ya pemikirannya ini guys. Sebenarnya ya setelah gelar perkara khusus ini malah justru banyak orang yang akhirnya semakin yakin dengan keanehan dari ijazah Pak Jokowi sendiri. Coba bayangin, ijazahnya nggak hadir, Pak Jokowinya nggak hadir, bahkan dari UGM pun nggak hadir. Padahal UGM sendiri pernah mengatakan kan, wakil rektornya Bu Wening itu, kalau memang dipanggil atau memang ada pertemuan yang seperti gelar perkara khusus seperti ini kan harusnya ini kan formal ya, bisa dihadiri gitu. Nyatanya zong guys. Coba bagaimana sebagai rakyat kita percaya kan gitu. Terlihat sekali soalnya seperti memang benar-benar ditutup-tutupi. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Begitu kan? Ya makanya tunjukkan saja kalau memang ini mau berakhir. Kalau enggak ayo kita sama-sama ke Solo. Kita tunjukkan. Saya sebagai enggak presiden aja pun saya tunjukkan. Ayo sama-sama kan begitu. Tetapi kalau ini mau ditaruh jalan panjang ya kami punya amunisi lain. Karena apa? Kenapa kami ingin melaporkan dugaan skripsi palsu itu? Karena penjelasan minimalis dan tidak saintifik dari Dirtipidum. Masa cuma diraba, dirasakan ada cekungan langsung disimpulkan ada apa? Maksudnya namanya polisi tidak profesional begitu? Ya tidak profesional, tidak saintifik. Maju terus Bang Rizmon, kita dukung sepenuhnya tentang ijazah palsu. Mantap. Mantap, makasih Pak. Jokowi dan UGM tidak hadir dalam gelar perkara khusus hari ini. Siap, misalnya sebagai saksi ya. Kan nanti kami persilahkan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap. Bila ada keinginan untuk kami menunjuk. Dan ketidakhadiran pihak UGM juga yang seharusnya bisa dengan ketidakdatangan dari Pak Jokowi ya, yang membawa ijazah katanya asli, katanya lulusan UGM, dan ketidakhadiran pihak UGM juga yang seharusnya bisa menjelaskan atau memiliki kesempatan yang sangat luas untuk meyakinkan publik, tetapi itu semua tidak. Ijazah Jokowi itu asli. Ya udah, mana coba lihat. Udah pokoknya asli, gue udah cek. Ya udah, mana coba lihat. Udah pokoknya asli nih fotonya nih. No kan asli kan fotonya lah. Ini kan fotokopi. Udah asli lagian lu ngapain sih ngurusin ijazah orang anjir, gak jelas, gak ada kerjaan lu. Emang bahkan ada kerjaan pun saya gak akan kerjain. Udah asli nah lu ulangin ini sampai masuk kancah internasional gitu. Nah kira-kira ini adalah keseharian gue tiap buka medsos gitu kan. Niat pengen nyari hiburan kok yang lewat malah Raja Jawa gitu. Kadang baca-bacaan komennya gitu mulu coy ya, kagak ada perkembangan. Ditambah lagi baru hari ini Barreskrim menyatakan ijazah Raja Jawa ini asli ya kan. Banyak kemarin yang pengen minta dibahas, tapi jujur ya gue sebenarnya orang yang malas ngikutin kasus ijazah Raja Jawa guys. Kenapa bang? Ya karena biar apa anjir coy. Mau lu paparin itu beberapa kejanggalan ijazahnya juga ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ngulang lagi. Ini ada bukti ijazahnya palsu. Udah kan kita udah cek. Pokoknya asli. Tapi kan berdasarkan ini kalau ijazah ini ya udah pokoknya.
Halo semoga kafein dan selamat datang di Radio Nasib. Dimana selain medsos gue isinya pada ngeributin ijazah orang gitu kan, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba muncul Gibran wapres terbaik coba. 7 bulan menjabat, bahkan sebenarnya jarang memberikan statement, tapi dinilai sebagai wapres terbaik. Abang setuju atau enggak? Iya, kalau dari sudut Bang Adi Armando, saya kira bukan hanya terbaik sepanjang sejarah Indonesia, bahkan bisa terbaik sepanjang sejarah Asia Tenggara, Asia, bahkan mungkin dunia ya. Oke. Ya enggak. Gue orangnya setuju banget sama statementnya Ade Armando ini guys ya. Menurut gue ya Gibran itu emang wapres terbaik gitu kan, karena kecerdasannya itu sangat natural sekali guys ya. Makanya akan sangat sulit sekali kalau kalian bandingkan dengan wapres lain gitu kan, karena emang gak bakal bisa dibandingkan, udah beda level gitu. Bismillah kalau bisa. Cari si Jokowi, ajak berunding sama Jokowi, tarik anak kau dari wapres, ya kan? Selesai. Dan kita meyakinkan 1000% ijazah Jokowi itu dibikin di kiosnya Pak Iman ini di Pasar Pramuka. Jadi kita sama-sama sekarang berkonsentrasi mencari Jokowi atau menangkap Pak Iman. Jadi kalau kita mau menyelamatkan bangsa negara kita ini dari perampok-perampok yang ada di sekitarnya Gibran, ayo reme-reme. Jokowi aja dikendalikan oleh para bandit-bandit di sekitar Jokowi. Tambang sana, tambang sini, uang sana, uang sini, kan dirampok. Jadi dari awal wali kota Solo itu sudah dibikin oleh si Pak Iman. Jadi saya sebut bahwa dokumennya Jokowi diulang itu, ya itu yang diulang. Jadi semua fotonya sama. Mana adalah keluaran UGM ada foto di atas stempel, kan semuanya stempel di atas foto. Nah, jadi kecurigaan itu diperkuat. Jadi kalau bisa hari ini diputuskan menangkap dulu yang namanya Pak Iman. Sudah tuh cari si Jokowi, ajak berunding sama Jokowi, tarik anak kau dari wapres, ya kan? Selesai. Satu-satunya kita harap bangsa ini tidak dipimpin terus sama keluarga Jokowi yang bodong. Jokowi tidak punya dokumen, si Gibran nggak punya. Gibran itu dia hanya punya SMP, pengetahuannya kurang, pengalamannya kurang, dia dobrak konstitusi. Jadi saya ingin membuktikan pada waktu 2012 itu ada tim Solo yang dibawa Jokowi 6 orang, ada tim DKI yang dibawa pimpinannya Pras, Boy, dan sekali-kali itu bahwa ada pertemuan-pertemuan yang mereka nggak tahu pasti, karena ini kan mau ingin melakukan sesuatu yang gelap, pasti sedikit orang. Lihat ini, ngeri kali kan, Pak Bitor malah justru makin gacor lagi. Padahal kemarin itu ternak sana udah senang banget ya ngelihat Pak Bitor minta maaf sama Pak Paiman katanya, yang dimana katanya Pak Bitor ini merasa salah gitu sehingga minta maaf. Ternyata makin keras, makin cadas. Ya itu tadi teman-teman semua, banyak yang terbuka soal kejanggalan dari ijazah Pak Jokowi sendiri, yang tentunya membuat rakyat semakin yakin kalau memang ada permasalahan di sana gitu loh. Bahkan sampai hari ini pun belum keluar tuh barang. Bagaimana mungkin rakyat bisa percaya kalau itu asli, kan gitu. Ya awalnya kita semua sempat skeptis ya dengan kira-kira perjuangan Pak Roy Suryo CS ini. Karena apa? Yang dilawan oleh Pak Roy Suryo CS ini adalah mantan presiden 10 tahun. Orang terkuat di Indonesia. Ya meskipun sudah mantan, tapi kan separuh dari kabinetnya Pak Prabowo ini kan bekas anak buah Pak Jokowi semua. Dan pada saat yang sama saat ini Mas Gibran putranya itu sebagai wakilnya Pak Prabowo. Jadi kalau UGM, ya ada lagi suara katanya kalau Bareskrim misalnya masih pekewo sungkan-sungkan. Ya meskipun orang itu ada hari naasnya. Ya ada hari naasnya. Nah ini yang harus diintrospeksi juga dari sisi Pak Jokowi. Kalau mau tergelincir juga nggak kurang jalan. Itu.
apa yang dipaparkan oleh Pak Roy Suryo, juga yang dipaparkan oleh Dr. Rismon Sianipar, harusnya bisa merubah hasil dari gelar perkara yang pertama. Itu dikeluarkan bukti-bukti yang sangat meyakinkan, sehingga mestinya kita memberikan ruang kepada para peneliti untuk melakukan kajian-kajian lagi. Ibu Rektor sesuai dengan janjinya itu akan memberikan data-data, termasuk juga catatan akademik Pak Jokowi ini sejak mendaftar sampai lulus. Nah, kalau itu bisa dipaparkan, bukan hanya sekedar lembaran ijazah, itu akan bagus sekali. Sayangnya Ibu Rektor nggak datang. Kalau Pak Jokowi nggak datang sudah ketebak lah. Hasil pertemuan kemarin yang publik lihat gitu ya, dari debat-debat di TV maupun di podcast maupun di medsos, itu kelihatan sekali timnya Dr. Rismon, ya, Pak Roy Suryo CS, ini sangat percaya diri dan sangat meyakinkan. Sementara dari timnya Pak Jokowi, ya hampir tidak ada sesuatu yang bisa disampaikan untuk membantah. Di atas gaduh-gaduh masih ada kerupuk. Ya, jangan terlalu percaya diri juga gitu loh. Ya itu Allahu'alam bisa. Capek-capek gue sekolah 4 tahun S1, 2 tahun S2, kalah sama tukang sapu. Ngikutin gak kasusnya ijazah Jokowi yang palsu? Ternyata yang buat itu tukang sapu tadinya. Terus dijanjiin lah si tukang sapu ini kalau dia jadi gubernur, jadi komisaris di suatu pasar ya, tahu gue lupa. Ternyata si Pak Jokowi ini jadi presiden. Tebak apa yang terjadi? Ya, si tukang sapu itu menjadi menteri. Wah. Dan yang lebih membagongkannya lagi, si tukang sapu ini ijazahnya juga palsu. Dia nggak ada SMP, nggak ada SMA gitu, dia bikin gitu. Terus dia ikut kursus katanya di Singapura. Ya, jadi sekarang tahu kan kenapa Indonesia itu jalan di tempat bahkan terkadang mundur. Karena pemimpin-pemimpinnya orang-orang bego dan tolol. Yang kayak gue gini, yang lulus dari universitas negeri, nilainya bagus, sekolah bener-bener gak jadi apa-apa, say. Yang bisanya jadi apa-apa itu hanya orang-orang tolol. Jadi kalau orang bilang, iya Rocky Gerung kok gak pernah kritik Prabowo sekarang, kalau Jokowi dikritik. Oke, saya tanya, saya mau kritik Prabowo, apakah dia berijazah palsu? Prabowo ya. Saya mau kritik Prabowo, apakah dia yang mendesain IKN? Saya mau kritik Prabowo, apakah dia yang menjanjikan SMK? Saya mau kritik Prabowo, apakah dia yang menyimpan 11 triliun di kantong kirinya? Pak Rocky mendua, nggak pernah mendua saya. Sebutkan ijazah palsu, Prabowo saya kritik sekarang. Sebutkan bahwa Prabowo menyimpan 11 triliun, saya kritik. Sebutkan Prabowo pernah mengatakan ekonomi akan meroket 10%, saya akan kritik dia. Sebutkan bahwa Prabowo pernah menjanjikan 19 juta lapangan kerja, saya akan kritik dia. Lalu yang menjanjikan itu siapa?